Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang yang mulia hari Jumat ini, di bulan mulia bulan Rajab, kita dimuliakan bersimpuh di halaman kebesaran Allah di rumahnya dengan penuh kerendahan hati kita, penuh keterbatasan kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pelaksanaan sholat Jumat. Salawat serta salam teruntuk Rasulullah yang mulia, yang selalu memuliakan siapapun yang didatanginya, selalu memuliakan baik sahabat maupun lawan-lawannya sebagai manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingat bahwa ini adalah bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di mana Dia Allah saat menciptakan langit dan bumi, inilah ketetapan agama Allah yang lurus. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang suci. Inilah ketetapan agama Allah yang lurus. Jangan sampai kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian pada 4 bulan ini. Apakah 4 bulan itu? Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Saat ini Rajab sudah menyapa kita, sudah sekian puluh hari menyapa kita. Apa yang mesti kita lakukan di bulan yang mulia ini? Maka tidak ada manusia yang ingin mulia kecuali dia memuliakan dirinya di hadapan Allah di bulan yang mulia ini. Apa cara yang mesti kita lakukan? Kalau Allah nyatakan di dalam 4 bulan itu kamu jangan berbuat aniaya, maka manusia harus menghindari penganiayaan terhadap dirinya sendiri, yakni terhadap 4 hal yang pasti manusia temukan. Yang pertama adalah taat. Taat tidak selamanya berbuah taat. Banyak orang yang melakukan amal soleh, tapi selebihnya dia merasa ujub, takabur, izzan wastikbar, merasa dirinya mulia, merasa dirinya suci, ingin dihormati, dimuliakan oleh orang lain. Maka taat itu berubah bukan menjadi taat, tapi menjadi maksiat. Betapa banyak orang yang ketika menafsirkan Al-Quran
seolah-olah dirinya yang paling benar, dan itu adalah membawa agama Islam, sehingga siapapun yang bertentangan dengan penafsirannya bertentangan dengan Islam. Tidak, itu bertentangan dengan paham dia tentang ajaran Islam. Selama ini orang radikal menganggap dirinya paling benar, karena ketika ada orang berselisih, maka orang itu berselisih dengan agama Islam, bukan berselisih dengan faham dia. Ini yang patut dicatat. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus berbuat taat, dan taat tidak dibatasi lewat ibadah mahdoh. Tapi lihatlah, setiap hati, setiap manusia di hatinya ada Allah. Maka ketika engkau memuliakan manusia yang di hatinya ada Allah, sesungguhnya engkau sedang mengingat Allah, sedang berzikir kepada Allah, taat. Ini yang pertama. Badiru bil a'mali sholihat, kita segera untuk melakukan amal soleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tunda, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang pada kita. Saudara, tetangga, kawan-kawan baik, ada yang sudah meninggalkan kita. Karena itu jangan pernah tunda di bulan yang mulia ini dengan melakukan amal soleh. Kata ulama, di bulan yang mulia ini maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Taat, mengikuti Rasul, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menghindarkan orang dari ta'ajub, ujub, yang akan menghancurkan dirinya, takabur, merendahkan orang lain. Ini yang pertama, pasti manusia temukan. Yang kedua, maksiat. Orang tidak pernah di dunia ini, kecuali para rasulnya, lepas daripada salah dan maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, berdosa, dan sebaik-baiknya orang bersalah, berdosa adalah taubat. Ketika orang menyikapi, tergelincir dia di dalam maksiat yang semula Allah benci, maka segeralah wasari'u ila maghfirah. Segera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksiat yang semula dibenci oleh Allah, maksiat yang semula menganiaya dirinya, berubah menjadi taat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Keadaan yang ketiga, manusia pasti mendapatkan nikmat. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak mendapatkan nikmat. Manusia tidak bahagia bukan karena kurangnya nikmat, tapi kurang sikap terhadap nikmat, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikapi dengan syukur, kita masuk di bulan yang mulia ini dengan memuliakan kemuliaan bulan ini, maka insya Allah Allah akan muliakan kita. Ya Allah, terima kasih Engkau sampaikan usiaku pada bulan Rajab. Bulan ini adalah bulan yang Kau muliakan, ya Allah. Syukur kami, ya Allah, kepada Engkau. Diisi. Bersyukur terhadap nikmat Allah. Manusia bukan kurang nikmat, dia tidak bahagia, tapi sesungguhnya kurang bersyukur. Nikmat adalah qaidul mawjud wa saydul mafqud, kata ulama, mengikat yang ada dan mengundang yang belum ada. Imam Junaid al-Baghdadi pernah menyatakan, Allah la yu'sallaha bini'amih. Syukur itu jangan sampai Allah engkau khianati dengan nikmat-nikmat. Tidak ada yang datang kepada kita kenikmatan kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang mendapatkan nikmat diturunkan oleh Allah, saat itu malaikat melaporkan tentang kemaksiatan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, syukur. La in syakartum la azidannakum.
Dan Rasul sampai bengkak kakinya, hanya ingin menjadi abdan syakura, hambanya yang bersyukur. Banyak orang yang lupa terhadap nikmat menjadi istidraj. Nikmat berubah menjadi musibah ketika seseorang yang mendapatkan nikmat itu tidak menjadi jalan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, manusia tidak bisa lepas daripada balian. Maka ketika mendapatkan musibah, saat itu dia sabar. Tidak ada ujian yang datang kepada kita kecuali adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan kepada dia. Masih ada Allah yang maha kuasa, masih ada Allah yang maha perkasa. Gelar sejadah kita memohon kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah, dialah sebaik-baiknya pelindung kami, dialah sebaik-baiknya tempat berserah diri kami. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah kadang juga sering terjadi karena orang tidak mau memperbaiki diri. Orang yang tidak mengakui kesalahan diri, pasti dia tidak pernah akan memperbaiki diri. Dan orang yang tidak pernah akan memperbaiki diri, maka dia tidak akan bisa dinasihati karena merasa dirinya sudah baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hal ini menyikapinya secara benar dan pasti terjadi pada setiap manusia. Yang pertama adalah taat, yang kedua maksiat, yang ketiga nikmat, yang keempat adalah baliyah. Salah menyikapi taat menjadi maksiat, maksiat menjadi taat. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan di dalam kitabnya Al-Hikam, maksiatun awrasat dzullan wan kisara khairun min taatin awrasat izzan wastikbar. Orang yang melakukan maksiat, setelah melakukan maksiat dia merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dirinya rendah, paling kotor menghadap kepada Allah. Ampunannya sampai ke arasy Allah. Itu lebih baik daripada orang yang taat merasa dirinya mulia dan takabur. Karena itu ketika taat, jadilah taat. Ketika kita maksiat, rubah segera dengan taubat sehingga maksiat itu menjadi taat. Yang ketiga, kita ada nikmat, syukuri sehingga kita tidak istidraj. Lanjuran siksaan Allah pelan-pelan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami siksa mereka itu tanpa mereka sadari. Kami kasih mereka banyak nikmat, lalu mereka semakin jauh denganku, kata Allah. Kami akan istidrajkan. Banyak orang yang meremehkan, maaf, di nomor yang ketiga ini. Sampai-sampai dia ngejek sama orang lain. Perhatikan, saya meskipun sholatnya bolong-bolong, tapi perhatikan nikmat Allah datang terus pada saya. Kalau memang Allah membenci saya, mestinya tidak turun dong nikmat itu. Dia tidak tahu bahwa itu bukan nikmat, tapi bencana. Tidak ada yang paling menyusahkan manusia di dunia hingga akhirat nanti adalah satu orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga ini. Banyak orang GR dengan mendapatkan nikmat, kurangnya dekat. Jangan rajin-rajin. Saya yang tidak rajin saja nikmatnya banyak. Kamu yang rajin selalu rizkinya seret. Hati-hati. Dan ketika orang mendapatkan musibah, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah, musibah berubah menjadi nikmat. Ujian berubah menjadi nikmat. Penolakan dari Allah bahwa dia sukses ternyata saat itu gagal. Lalu ini mendekatkan dirinya kepada Allah, berubah menjadi hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita isi fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan aniaya diri kalian di 4 bulan, di antaranya di bulan Rajab ini.
dengan cara kita tidak menganiaya, menyikapi 4 halnya itu menurut aturan ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mulia di bulan mulia Rajab ini di hadapan Allah yang maha mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyara al mu'minina bi anna lahu fadlan kabira wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsira fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina al mu'minat wal muslimina al muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha ladzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.